di pengawas. Naik. Iya. Iya. Kalau Pak Esben masih di Manokwari ya? Sudah ke Manokwari. Ya, dulu kan masih di Pakpak waktu kita jumpa. Ya. Iya. Wow, sekarang di mana Pak Esben? Sudah Kepala Satuan Pendidikan kelihatannya. Aha. Biasa, masih guru biasa. Oh. Pindah sekolah saja. Lebih dekat sekarang. Apa tambah jauh dari rumah? Sudah di ibu kota provinsi. Dulunya kan di kabupaten, terus di kampung gitu kan. Ini sudah di kota. Sukses selalu. Iya. Ada dari kementerian yang gabung di sini, Mas? Tidak? Kurang tahu. Kemarin cuma saya share gitu aja. Oh, begitu. Kira ada undangan khusus gitu. Gitu ya. Assalamualaikum Bu Yanti, izin bergabung tapi off cam ya. J, monggo Mbak Mami. Matur nuwun dari MGMP Malang. Ini Sibuk-sibuknya. Terima kasih sudah support untuk kumpul-kumpul silaturahmi. Nggih. Iya Mbak Mami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti, salam kenal. Waalaikumsalam. Bu Mami, saya dari Malang, satu MGMP sama Bu Mami. Selamat bergabung Bu Andri. Terima kasih Bu Yanti. Baik, Bapak Ibu, Pak Rian, Pak Hamzah, Bu Ratna, Pak Tawil, kita mulai ya, sudah lewat 2 menit, nanti biar tidak terlalu sore. Baik Bapak Ibu, mohon izin kita mulai ya. Iya, monggo. Mohon perhatian Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, marilah kita dengarkan dengan khidmat lagu Indonesia Raya.
Kami izin Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik Bapak Ibu, yang terhormat Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Pancasila Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur, Bapak Rian Aminullah Yasin SHSS MPD, yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ahmad Tauwil Firdaus SE MSI, yang saya hormati para narasumber, Ibu Dr. Ratna Ani Lestari SEMM, Dewan Paripurna DHC BPK 45 Kabupaten Banyuwangi, Ibu Diah Rembulan Sari SPD, Pengurus AGPPI Wilayah Jawa Timur, Bapak Ibu Pengurus AGPPI Wilayah Jawa Timur, Bapak Ibu Pengurus DHC BPK 45 Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ibu anggota MGMP Pendidikan Pancasila, SMA, SMK, SMP sewilayah Jawa Timur dan juga yang dari semua pelosok Nusantara. Dan Bapak Ibu peserta webinar Harlah Pancasila 1 Juni 2025 yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Ibu, untuk kelancaran, kesuksesan, dan keberkahan kegiatan kita ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Islam akan dipimpin oleh Bapak Hamzah dari pengurus AGPPI Wilayah Jawa Timur. Untuk yang beragama lain, disilahkan menyesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kepada Bapak Hamzah, disilahkan. Terima kasih Bu Yanti. Suara saya terdengar ya Ibu? Terdengar Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya memimpin doa ini dengan tata cara agama Islam, Bapak Ibu. Bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami bermohon dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, dengan tangan menegadah keharibaanmu, penuh harap, dengan hati dan pikiran menunduk khusyuk, penuh kerendahan. Berilah kami rasa syukur atas nikmat-Mu yang tanpa batas, nikmat kebangsaan berbalut cinta, kasih, dan sayang. Ya Allah yang Tuhan, ya Allah Tuhan yang Maha Esa, pada siang ini kami berkumpul untuk memperingati hari lahir Pancasila, dasar negara kami, ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas karunia persatuan, kedamaian, dan keberagaman yang Engkau anugerahkan kepada bangsa ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mohon kepadamu, kuatkanlah tekad dan semangat kami untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teguhkanlah hati kami agar tidak goyah dalam menghadapi tantangan zaman. Bimbinglah para pemimpin kami agar senantiasa bijak dan amanah dalam menjalankan tugas negara. Satukanlah langkah seluruh anak bangsa agar dapat terus bergotong royong membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban. Ya Allah, Tuhan Maha Pemelihara, berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkan Pancasila, tidak hanya dalam kata, tetapi dalam tindakan nyata. Jadikanlah Pancasila sebagai nafas kehidupan kami,
sebagai pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu kepada pendiri bangsa, para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya Indonesia merdeka dan bersatu. Tempatkanlah mereka dalam kedamaian abadi di sisi-Mu. Akhirnya ya Allah, jadikanlah peringatan Hari Lahir Pancasila ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kami dalam menjaga keutuhan NKRI, merawat toleransi, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Kak Yanti. Baik, Kak Hamzah, terima kasih. Terima kasih Bapak Hamzah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pada acara berikutnya, izinkan saya, Yanti Devi Wijaya, dari perwakilan penyelenggara sekaligus melaporkan webinar Hari Lahir Pancasila tahun 2025 1 Juni 2025 ini bukan sekedar momentum kita untuk mengenang rumusan dasar negara, tetapi merupakan kegiatan refleksi untuk meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Webinar ini diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Aceh, DKI, Papua Barat, Sumatera Selatan. Untuk yang dari Jawa Timur, dos pundi kabare Bapak Ibu? Kendi kabare. Api wae, alhamdulillah. Kendi kabare yang dari Banyuwangi. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya, salam Pancasila Bapak Ibu. Dari Kalimantan, apa Tagu? Sehat-sehat ya, Lindu, Indang. Ya, dari Sumatera. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu semuanya? Aba, Ama, Ina. Sehat-sehat semua ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, inisiatif Bapak Ibu untuk bergabung di acara kita di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat-Nya yang tiada tara, memberikan kesehatan kepada kita semua, sehat walafiat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, selanjutnya marilah kita buka kunci pertama acara ini dengan mendengarkan sambutan dari Ketua DHC BPK 45 Kabupaten Banyuwangi kepada Bapak Ahmad Tawel Firdaus SE MM, disilahkan. Terima kasih kepada Bu Yanti, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua AGPBI Jawa Timur Bapak Rian Aminullah Yasin SC MSI. Yang saya hormati Ibu Dr. Mohon izin Bapak Tawel, untuk mic-nya bisa di unmute Pak Tawel. Sudah kedengaran Bu Yanti? Sampun Bapak. Nggih. Monggo. Kami ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua AGPBI Jawa Timur Bapak Rian Aminullah Yasin SEMM, para narasumber yang terhormat,
Dr. Ratna Anilestari SCMM, Dewan Paripurna DHC 45 Kabupaten Banyuwangi, Ibu Dia Rembulansari SPD Pengurus AGPBI Jawa Timur, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan dari Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul secara virtual pada hari ini untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Sebuah momen bersejarah yang menjadi pijakan dasar berdirinya bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, tanggal 1 Juni 1945 adalah hari ketika Bapak Soekarno menyampaikan pidato dan memperkenalkan 5 prinsip dasar yang kelak menjadi Pancasila. Sejak saat itu, Pancasila bukanlah hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia yang mempersatukan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Bagi kami, Dewan Harian Cabang BBK 45 Kabupaten Banyuwangi, peringatan ini bukan sekedar seremoni tahunan. Ini adalah pengingat akan tanggung jawab sejarah, bahwa semangat perjuangan para pendiri bangsa tidak boleh berhenti di masa lalu. Justru semangat itu harus terus menyala dalam setiap langkah generasi masa kini dan masa depan. Pancasila mengajarkan kita 5 penting. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar moral dan spiritual bangsa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai landasan membangun peradaban yang berkeadilan. 3, persatuan Indonesia yang menegaskan pentingnya solidaritas di tengah keragaman. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai roh demokrasi Indonesia. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita bersama menuju kesejahteraan. Kelima sila ini bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dihayati, dijalankan, dan dijaga dalam setiap sendi kehidupan kita, baik sebagai individu, masyarakat, maupun aparatur negara. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks dan globalisasi, krisis moral hingga disrupsi teknologi, Pancasila tetap menjadi kompas moral yang memandu kita agar tidak kehilangan arah. Pancasila hidup dalam sikap gotong royong warga, dalam toleransi antar umat beragama, dalam keberanian masyarakat kebenaran, serta dalam semangat untuk membangun tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa. Hadirin yang saya muliakan, sebagai Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Banyuwangi, saya mengajak kita semua, khususnya generasi muda, untuk tidak hanya mengingat sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Kita bisa mulai dari menjaga integritas, menghargai perbedaan, hingga aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa. Mari kita jaga dan rawat Pancasila, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai napas kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhir kata, mari kita bersama-sama membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan, tetap hidup, dan tetap menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia dari Banyuwangi untuk Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Tetap merdeka. 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 Salam Pancasila. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ahmad Tawel. Bapak Ibu, selanjutnya kunci kedua sekaligus membuka kegiatan webinar kita hari ini. Kita dengarkan sambutan Ketua AGPPI Wilayah Jawa Timur kepada Bapak Aryan Aminullah Yasin SHSS MPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati Ibu Dr. Ratna Ani Lestari SEMM, selaku Dewan Paripurna DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Banyuwangi, yang dalam hal ini sekaligus sebagai narasumber webinar, Ibu Diah Rembulansari selaku pengurus AGPPI Jawa Timur, narasumber webinar yang juga berkenan berbagi ilmu. Yang saya hormati Bapak Ketua serta jajaran pengurus DHC Badan Pembudayaan Kejuangan Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus dan anggota MGMP PPKN SMK Kabupaten Banyuwangi, dan seluruh Bapak Ibu guru pendidikan Pancasila dan para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang bersejarah ini 1 Juni tahun 2025 kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar memperingati Hari Lahir Pancasila. Tema yang diangkat sangat relevan dan mendalam, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Pancasila yang dilahirkan dari perenungan mendalam para pendiri bangsa bukan sekedar rumusan atau bukan sekedar teori statis. Ia adalah jiwa, falsafat hidup, dan sistem among pendidikan bangsa yang hakiki. Hal ini seperti sistem among yang digagas oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, dengan prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pancasila pun mengajarkan kita cara mendidik dan membangun karakter bangsa. Misalnya dalam keluarga. Pancasila mewujud atau berwujud sebagai among pertama. Keluarga adalah sekolah utama di mana nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan ditanamkan melalui keteladanan orang tua. Gotong royong dan masyarakat atau gotong royong dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga adalah praktik nyata dari sila keempat. Keadilan bagi semua anggota keluarga adalah cerminan sila kelima. Keluarga yang Pancasilais adalah benteng pertama ideologi bangsa kita ini. Yang kedua, misalkan dalam masyarakat, nilai Pancasila menjadi pedoman among kolektif, semangat persatuan dan kesatuan mengatasi perbedaan, musyawarah untuk mufakat menjadi jantung demokrasi di tingkat dasar, semangat gotong royong dan keadilan sosial mewujud atau terwujud dalam kerjasama membangun Indonesia, membantu yang membutuhkan dan menegakkan keadilan komunal. Masyarakat yang menghidupi Pancasila adalah ruang praktek terbaik dalam kebinekaan. Yang ketiga, Pancasila menjadi among tertinggi bagi penyelenggara negara. Prinsip kedaulatan rakyat pada sila keempat menjadi dasar setiap kebajikan atau juga kebijakan. Keadilan sosial adalah tujuan utama pembangunan. Pemerintah wajib menjadi teladan dalam hal ini ing ngarsa sung tulodo, dalam mengutamakan kepentingan rakyat, bersih, adil, dan melindungi segenap bangsa dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai ketuhanan. Pemerintah yang berpancasila adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang berkeadilan. Rekan-rekan sekalian peserta webinar kolaboratif antara MGMP PPKN SMK Banyuwangi, DHC BPK 45 Banyuwangi, dan AGPPI Wilayah Jawa Timur ini adalah bukti nyata semangat gotong royong dan persatuan untuk memperkokoh ideologi Pancasila. Sebagai pendidik, kader, dan penggiat Pancasila, peran kita sangat vital,
yaitu menjadi pamong bagi generasi penerus, menginternalisasikan atau memasukkan nilai-nilai luhur ini tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mari para rekan sekalian, kita jadikan momentum Hari Lahir Pancasila ini untuk merefleksikan kembali komitmen kita dalam menerapkan dan membumikan nilai-nilai Pancasila di semua lini kehidupan, mulai dari keluarga, diperkuat di masyarakat, dan diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Dengan sinergi tripusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan pemerintah, yang berlandaskan pada sistem Amung Pancasila, kita wujudkan ketangguhan ideologi menuju Indonesia Raya yang adil, makmur, dan berdaulat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja, dalam hal ini bekerja keras menyelenggarakan acara penting ini. Semoga acara ini tidak hanya menjadi seremonial, tapi juga menjadi hal-hal yang kita bisa wujudkan, kita praktekkan, dan terus kita lakukan dalam keseharian atau dalam momentum hari-hari yang terkait dengan Pancasila. Semoga webinar ini penuh manfaat, membawa pencerahan dan memperkuat tekad kita bersama. Dan pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar yang dalam hal ini dilaksanakan dalam upaya untuk memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya dengan penerapan nilai Pancasila dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintahan, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Rian Aminullah Yasin. Bapak Ibu, bunga Kamboja di atas sepeda. Berwarna putih, tiada daunnya. Pancasila selalu di dada, takkan tergantikan selamanya. Ya, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, langsung saja kita dengarkan paparan materi dari narasumber kita pertama dengan judul Implementasi Pancasila dalam Fondasi Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pemerintahan, yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Ratna Ani Lestari SEMM dari Dewan Paripurna DHC BPK 45 Kabupaten Banyuwangi. Mohon izin membacakan sekilas kurikulum vitae beliau. Riwayat organisasi Ketua Yayasan Patria Husada Denpasar tahun 1996 sampai 2005. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jembrana tahun 2000 sampai 2007, anggota Rotary Club Denpasar tahun 2000 hingga sekarang, pengalaman mengajar, dosen pasca sarjana FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dosen pasca sarjana Fakultas Ekonomi Unika Kediri, dosen VA Universitas Udayana Denpasar, dosen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, dosen pasca sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, dosen terbang Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah. Pengalaman kerja pemerintahan, anggota DPR Jembrana Bali tahun 2002 hingga 2005, Bupati Banyuwangi Jawa Timur tahun 2005 hingga 2010. Pengalaman kerja non-pemerintahan, Direktur Rumah Sakit Umum Dharma Sentana Negara Bali tahun 2000 hingga 2004, Direktur Nita Klinik Denpasar tahun 1992 hingga 2000, dan Direktur Travel Kita Tour Denpasar tahun 1988 hingga 1992. Kepada Ibu Dr. Ratna Ani Lestari SEMM, disilahkan. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam sejahtera, kebajikan, salam Pancasila, dan semangat untuk DAC 45. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah siang ini kita dipertemukan lewat webinar. Semoga ini mau berkah buat kita, untuk lingkungan kita, untuk umur kita, bisa memberikan manfaat yang banyak untuk negeri ini. Di sisa umur, ilmu ini bisa kita sampaikan ke siapa saja yang sekiranya bermanfaat dan berkontribusi terkait dengan dunia pendidikan, terkait dunia pemerintahan, juga terkait dengan situasi hari ini, terkait dengan kebijakan publik, terkait dengan kebijakan-kebijakan masyarakat. Intinya bagaimana implementasi Pancasila dalam bidang pemerintahan itu kan, bagaimana keadilan dalam setiap mengambil keputusan. Jadi masyarakat di depan, masyarakat ada di dalam bagian daripada pemerintahan itu sendiri. Pemerintah hadir pada masyarakat, pemerintah ada pada kepentingan masyarakat. Dalam nilai kemanusiaannya, dalam pelayanan publik, tidak dibedakan dari SARA, tidak dibedakan dari ekonomi, dari agama dan lainnya. Bagaimana semua punya kesempatan sama dalam melaksanakan dan mendapatkan pelayanan publik. Mereka diberi hak yang sama, biaya yang sama, juga kesempatan yang sama, dimudahkan mereka dalam mendapatkan pelayanan publik. Juga di dalam melaksanakan kegiatan demokrasi hari ini dengan adanya pilkada langsung, dalam proses pemilihan kepala daerah, kepemilihan wakil kita di DPRD, DPR RI dan sebagainya, kita mendapatkan kesempatan yang sama, bahwa semua punya hak yang sama, kesempatan yang sama. Mereka juga diberikan kesempatan yang sama dalam mendapatkan kesempatan bekerja dalam melaksanakan peran mereka dalam negara ini sebagai abdi masyarakat, sebagai birokrasi. Jadi implementasi Pancasila dalam pemerintahan itu adalah mereka mempersatukan semua komunitas, mempersatukan semua kepentingan, mempersatukan semua urusan dalam konteks adalah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, Pancasila perlu ditekankannya adalah bagaimana kesempatan pendidikan diberikan kepada masyarakat baik di desa, di kota, miskin atau kaya, laki atau perempuan, semua diberikan kesempatan yang sama dengan adanya undang-undang pendidikan bahwa minimal 20% wajib disiapkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan mereka mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama baik di desa dan di kota, dan mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama dari sisi ekonomi. Jadi berkeadilan sosial baik di desa kota sama diberikan kesempatan. Pemerintah harus hadir dalam hal ini, bagaimana ekonomi diperlakukan yang sama di desa dan di kota. Sosial budaya yang ini yang berbeda, yang tadi katanya berbanyak sekali bahasa kita satukan semua dalam harmoni bangsa, sebagaimana gamelan, beda suara, tapi mereka satu menjadi suara yang indah dihadirkannya. Sapu lidi itu dengan beberapa kait, tapi disatukan jadi bermanfaat untuk orang lain. Jadi bagaimana perbedaan itu dari sisi budaya, bahasa menjadi sebuah harmonis yang cantik, bisa mempercantik daripada suasana kedamaian dan kebangsaan yang ada di Indonesia. Dari sisi hukumnya, landasannya regulasi, aturan dalam setiap membuat kebijakan harus ada dasar hukumnya, tidak lepas daripada Pancasila. Jadi semua mengabdi bahwa penyelenggaraan sebuah negara berpedomannya utama adalah pada pemerintahan itu adalah kandung dalam sisi yang tercemin di dalam nilai-nilai daripada Pancasila. Kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan yang diberikan untuk masyarakat semua diberikan berdasarkan nilai-nilai daripada Pancasila. Jadi bagaimana Pancasila itu menjadi pedoman utama dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintah. Jadi kesejahteraannya berbicara menjamin kesejahteraan bangsa, menjamin kesejahteraan rakyat, menjamin kesejahteraan publik. Jadi pemerintah hadir dengan mengedepankan keadilan sosial dan keutuhan daripada bangsa.
Semua itu dipondasikan dengan jelas pada sisi Pancasila yang tercinta ini. Bu Yanti, saya paparkan pakai PowerPoint atau Bu Yanti yang paparkan karena sudah ngirim penyelengan? Bu Yanti, saya paparkan sendiri. Oh ya, terima kasih. Jadi ini untuk yang kedua Ibu Yanti ya, nanti yang di slide nomor 3 mungkin Bu Yanti selanjutnya. Sudah terlihat ya Bu? Sudah, sampun. Yeah. Jadi bagaimana hari-hari kemarin pada saat proses pemerintahan itu kita tahu sekali pada saat Orde Baru, era Orde Baru itu semua sentralistik, semua terpusat di pusat, semua terpusat dikendalikan oleh pusat. Bagaimana proses demokrasi itu buntu, bagaimana jenjang struktur ekonomi antara pulau-pulau di luar Jawa sangat beda banget dengan yang ada di Jawa. Semua diatur oleh pemerintah pusat secara detail, diseragamkan secara nasional, padahal potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia sangat beda jauh. Tapi bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu juga dikelola oleh pusat. Pemerintah daerah pada saat sentralistik itu hanya menjadi penonton. Mereka sumber daya ekonomi semua dikuasai oleh pusat. Jadi secara nasional pemerintah daerah itu merasakan ketidakadilan. Mereka hanya menjadi penonton, hanya menerima hasil yang sedikit bagi hasil yang sedikit. Dengan adanya reformasi, sehingga merubah semuanya. Ada otonomi daerah, sehingga tujuan daripada kesejahteraan masyarakat mulai terbuka dengan adanya otonomi daerah. Kepada pemerintah daerah, kabupaten kota, wali kota dinyatakan sebagai sebuah pemerintah yang hierarkis di bawah gubernur pada saat itu, sehingga hari ini dengan adanya otonomi daerah itu pemerintah daerah bisa mengatur keuangan mereka, mengatur rumah tangga mereka dengan sendiri. Dengan demikian, jadi mereka memanifestasikan potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya untuk sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat. Sehingga dengan adanya desentralisasi ini yang identik dengan administrasi, bisa beberapa yang dilimpahkan kepada daerah. Daerah bisa membuat izin sendiri, mengeluarkan KTP sendiri, mengeluarkan KK sendiri, tidak menunggu semua di-print dari Departemen Dalam Negeri. Dari semua secara administrasi bisa dilakukan, beberapa yang dilakukan di lokal. Ada beberapa dinas mungkin yang perwakilan, yang hanya menjadi perwakilan, tidak masuk di bagian dinas yang ikut otonomi daerah, masih dilakukan rekan-rekan. Tapi dari sisi urusan rumah tangga, mereka bisa melakukannya sendiri dalam rangka otonomi daerah ini. Slide 4 Bu Yanti. Sehingga Pancasila dalam ini memiliki peran penting sekali dalam proses desentralisasi ini. Ada partisipasi masyarakat. Jadi secara umum dengan ada desentralisasi ini, kekuasaan dan kebijakan tidak lagi terpusat di pusat, tapi bagaimana diberikan kepada pemerintah daerah agar mereka itu tahu kebutuhan masyarakatnya, keinginan masyarakatnya, respon pemerintah lokal dengan adanya pilkada langsung bisa diukur oleh masyarakat lokal. Sejauh mana mereka melaksanakan partisipasi dari yang diusulkan masyarakat. Bagaimana respon dari pemerintah lokal ini terhadap pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dari sisi musyawarahnya. Jadi sehingga distribusi kekuasaan yang dulu sumber daya semua itu diberikan pusat kepada daerah, sekarang tidak. Sehingga masyarakat punya kesempatan yang lebih baik dalam proses pembangunan, karena dari sisi desentralisasi mereka sudah bisa mendapatkan bagian-bagian untuk bisa mengusulkan, untuk bisa melaksanakan sesuai kebutuhan lokal mereka. Hari ini di daerah-daerah Jawa mungkin semua sudah punya ektp, dan ada beberapa mungkin di luar daerah yang belum melaksanakan itu, belum ya, mereka masih memerlukan dukungan-dukungan terkait kebijakan-kebijakan ini, sehingga sesuai dengan kebutuhan lokal, kebijakan-kebijakan ini menyesuaikan dari sisi pembangunan di bagian-bagian daripada daerah itu, tidak serta seperti dulu mereka disamakan, mereka disamaratakan, dikebiahuya semua. Tapi dengan adanya desentralisasi otonomi daerah ini, demokrasi dan musyawarah berjalan baik,
berjalan maksimal, apalagi dengan adanya pilkada langsung. Jadi keputusan-keputusan lokal itu bisa dilakukan di lokal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah mereka. Ada dibentuk berbagai macam musyawarah, dari musyawarah desa musrengbang ke desa, musrengbang kecamatan, musrengbang kabupaten kota, sehingga forum-forum warga dalam hal ini bisa muncul dengan adanya sistem pemerintahan yang desentralisasi tadi, lebih transparan dan akuntabel, karena masyarakat bisa melihat sendiri, bisa mengawal sendiri bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan karena ada usulan-usulan dari mereka. Pemerintahan ini bisa berjalan bagaimana menekankan sisi-sisi kemanusiaannya, menekankan kebijakan-kebijakan daerah yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat lokal, yang berpihak betul pada hak asasi manusia, karena itu tadi mereka diperhatikan, pemerintah hadir di setiap kali ada masalah, pemerintah hadir setiap kali masyarakat membutuhkan, tidak nunggu seperti dulu harus lapor ke pusat dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah toleransi yang tinggi, akhirnya menumbuhkan sebuah toleransi di dalam mereka membangun desa, membangun kecamatan, membangun kabupaten. Tidak ada lagi diskriminasi karena setiap individu bisa berkontribusi secara baik di dalam konteks mereka melakukan pembangunan, partisipasi mereka. Mereka bersatu di dalam konteks ini adalah mereka bersatu bahwa satu negara, satu daerah, mereka dengan latar belakang yang bermacam-macam, tapi bersatu dalam program pembangunan dengan adanya desentralisasi ini. Jadi Pancasila mengartikan bahwa pembangunan itu dilakukannya dari bawah ke atas dengan adanya desentralisasi. Jadi melibatkan masyarakat secara aktif, masyarakat secara penuh, sehingga pemerintah itu melihat peran masyarakat bukan sebagai objek saja, tapi subjek daripada pembangunan itu sendiri. Dari sisi kehidupan mereka, dari sisi aspek ekonominya, dari sisi sosialnya, dari sisi budayanya, mereka terus diperhatikan, terus dipandang bahwa mereka bagian daripada negara ini. Dengan adanya demokrasi dan musyawarah ini, sebagaimana yang tercantum dalam sila keempat, bahwa semua diberikan kesempatan yang sama. Tidak karena kemarin mendukung kepala daerahnya, karena mereka kemarin pilkada langsung, tidak ada terpetak-petak lagi. Oh, kamu dulu mendukung kita, ada yang tidak mendukung, otomatis tidak perhatikan kepentingan mereka, otomatis mereka tidak dianggarkan, tidak. Tapi bagaimana dengan ada demokrasi dan musyawarah itu, semua punya hak yang sama. Dulu mendukung atau tidak, dulu lawan atau tidak, hari ini semua lebur menjadi satu. Bahwa dalam demokrasi dan musyawarah mufakat itu mereka punya kesempatan yang sama, walaupun kemarin dengan ada otonomi daerah mereka pilkada langsung, mereka tidak memilih sebagainya, tapi bagaimana musyawarah ini menjadi sebuah konsultasi publik, sebagai sebuah saran publik yang untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada kebijakan-kebijakan lokal, memberikan masukan-masukan kepada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Jadi dalam sisi keadilan sosial dan pembangunan pun mereka juga berpikir yang merata, sesuai dengan prioritas pembangunan, sesuai dengan kemampuan anggaran dari pemerintahan daerah. Jadi pengelolaan sumber daya manusia yang ada, pengelolaan sumber daya alam yang ada, sehingga mengembangkan sebuah pembangunan yang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kebutuhan lokal ini sesuai tadi prioritas daripada pembangunan dan sesuai dengan kemampuan daripada daerah masing-masing. Slide kelima, Bu Yanti. Dengan adanya implementasi dalam setiap kebijakan, sehingga keadilan sosial dalam hal ini dalam kebijakan-kebijakan secara ekonomi dan sosial itu terperhatikan. Demokrasi berjalan dengan baik, keputusan pemerintah menggambarkan proses demokrasi betul. Karena tadi masyarakat mengusulkan, masyarakat hadir pada saat setiap ada musyawarah desa, karena pemerintahan itu pada saat kegiatan anggaran dimulai dari musyawarah desa, musrengbang des. Dimulainya dengan begitu. Jadi implementasi dalam setiap kegiatan publik ini dimunculkan betul bahwa menjamin mereka untuk mereka menyuarakan, menjamin mereka bisa memasukkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebijakan kesejahteraan pada masyarakat. Jadi mereka dimanusiakan, mereka dipikirkan kehadirannya untuk tujuannya mensejahterakan mereka. Dengan demikian kebersamaan, persatuan dalam ini dikedepankan, tidak berbicara lagi perbedaan pilihan pada saat pilkada dan sebagainya.
Di dalam partisipasi masyarakat, peran masyarakat dalam pemerintahan itu sangat besar sekali peran di sini. Bagaimana masyarakat bukan hanya sekedar mengusulkan dari setiap program pembangunan, tapi bagaimana masyarakat bisa mengawasi setiap kegiatan anggaran sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Sekarang di desa-desa dipasang banner-banner di jalan, item-item anggaran desa berapa, untuk walaupun semua tertulis secara klausul besarnya, tapi itu bagian daripada keterbukaan informasi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat, bentuk daripada musyawarah masyarakat, bentuk daripada kontrol masyarakat dalam mengawal setiap pembangunan, sehingga apapun yang dilakukan masyarakat ada dukungan regulasi, ada dukungan aturannya, ada dukungan hukumnya yang mendukung itu semua. Jadi memberikan kewenangan penuh kepada desa itu mengelola anggaran hari ini dengan adanya DD-ADD, dengan untuk kebijakan-kebijakan mereka sendiri. Itu bagian daripada dukungan-dukungan pemerintah pusat terhadap partisipasi masyarakat sendiri. Jadi dengan adanya keterbukaan informasi publik, memastikan transparansi dari pemerintah desa sampai ke pemerintah kecamatan, kota, kabupaten. Memang hari ini yang transparan kelihatannya membuka pakai banner, pakai baliho baru desa. Pemerintah bisa membukanya lewat website mereka. Jadi bahwa sangat relevan sekali kepemimpinan itu dalam pemusyawaratan, bagaimana berbasis musyawarah mufakat. Kalau mungkin di DPR ada voting itu sebenarnya bukan latar belakang, bukan bagian daripada warisan nenek moyang kita. Nenek moyang kita mewarisnya ada mufakat, bahwa mereka itu mendapatkan kesempatan untuk musyawarah mufakat, mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatan semaksimal mungkin. Selain itu, bagaimana masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya dengan kebutuhan lokal, dengan kebutuhan daerah mereka, dengan potensi lokal mereka. Jadi karena setiap daerah berbeda, setiap desa berbeda, setiap kecamatan berbeda, dengan adanya DD-ADD ini, masyarakat lokal bisa membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Ada beberapa menteri dukungan perekonomian dari pertanian, ada beberapa yang perlu dukungan dari sisi perikanan kelautan, ada beberapa daerah mungkin yang perlu dukungan daripada kegiatan-kegiatan ekonominya, UMKM-nya, mendukung wisatanya. Di daerah lain mendukung wisatanya, mereka pelaku wisata. Di tempat lain, desa lain mendukung wisatanya. Jadi karena tidak ada potensi wisata, dia mendukung wisatanya. Mungkin jualan hasil-hasil buminya, keripik-keripiknya, UMKM-nya dimunculkan seperti itu. Jadi dengan adanya dengan adanya musyawarah mufakat ini, masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi. Diharapkan betul-betul prioritas dari pembangunan lokal betul-betul terwujud, juga kondisi-kondisi yang berbeda ini menjadikan semua punya pola, punya inisiatif sendiri. Jangan sama copy paste dengan yang lain. Kadang mereka membuat kegiatan yang perikanan kelautan, padahal mereka tidak punya laut, tempatnya di perkebunan, tempatnya di pergunungan. Ada beberapa yang membedakan mereka dengan adanya ADD ini. Jadi kesempatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal, kearifan lokal akan muncul betul. Tidak semua dikebiahui, tidak semua disamakan dengan kondisi dengan daerah lain. Jadi kebijakan-kebijakan ini menjadi sebuah orientasi kita dalam berjalannya pemerintahan berdasarkan berdasarkan Pancasila, sehingga semua yang dilakukan harus oleh ASN, didukung oleh pemerintah sebagai pelaksana daripada kebijakan politik. ASN ini melaksanakan kebijakan politik. Mereka tidak berpolitik, mereka tidak boleh ikut berpolitik, mereka juga tidak boleh ditarik dalam politik. Tapi ASN ini melaksanakan kebijakan-kebijakan politik. Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan ini, peran ASN tentu saja sebagai pilar pemerintah, melaksanakan pendampingan, melaksanakan skill, melaksanakan peningkatan daripada masyarakat agar mereka paham fungsi mereka di dalam pemerintahan, mengorganisir mereka untuk bisa membuat kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, lembaga-lembaga yang akhirnya menjadi sebuah lembaga yang bisa mendapatkan bagian daripada peran untuk di pemerintahan, mendapatkan bagian dari pembangunan, mendapatkan mereka juga mendapatkan peran untuk bisa menjadi pendamping dari pemerintah sendiri. Jadi rekomendasi dari ini semua adalah bagaimana ASN ini paham untuk bisa mendampingi masyarakat itu adalah mereka hadir
untuk mendampingi. Pertama ada sosialisasi, masyarakat hadir untuk menyuarakan hak mereka, untuk menyuarakan kewajiban mereka, apa yang dibutuhkan di lingkungan mereka, apa yang diperlukan dari kebutuhan mereka, agar memeringan daripada kebutuhan ekonomi di dalam hal hari ini yang semua susah, semua sulit. Mereka juga memfasilitasi bagaimana partisipasi masyarakat dipayungi dengan hukum, dibentuk kelompok-kelompok LSM, ormas-ormas atau apa yang berbadan hukum, dibantu mereka mengarahkan ke notaris atau kemana ke Kunan dan sebagainya. Sehingga mereka itu sebagai birokrasi ASN ini betul-betul mendampingi daripada masyarakat untuk menjadi peran mengusulkan, untuk menjadi peran masyarakat, menjadi pengawas, untuk menjadi peran masyarakat, menjadi bagian daripada pemerintah itu sendiri. Itu Bu Yanti yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lebih baik untuk bisa diskusi teman-teman yang dari Papua, sejauh mana mereka pemerintah hadir terhadap pemerintah, terhadap mereka dunia pendidikan. Ada tadi guru juga saya lihat bagaimana, apakah Undang-Undang 20% dari pendidikan sudah dilaksanakan di Papua. Sejauh mana pendidikan menjangkau mereka? Apakah sesuai usulan masyarakat pendidikan tidak dipisahkan kota dan kabupaten? Mari kita diskusi saja Bu Yanti untuk melanjutkan acara webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna atas paparannya yang sangat bagus sekali, membawa pencerahan untuk kita semua. Bagaimana perspektif Pancasila di dalam masyarakat dan pemerintahan, sehingga di sana tadi terpaparkan bagaimana peran masyarakat, peran ASN, bagaimana perspektif Pancasila dalam pemerintahan. Tadi juga digambarkan bagaimana gamelan itu yang terdiri dari berbagai macam alat bisa bersatu menjadi suatu lantunan yang harmoni. Nah, bermacam-macam suara, bermacam-macam suara. Bermacam-macam alat mengeluarkan berbagai macam suara yang akhirnya menjadi suatu harmoni yang indah gitu didengarkan. Nah, termasuk perspektif Pancasila di dalam desentralisasi. Nah, ini di dalam pemerintahannya dan otonomi daerah yang merupakan di situ wujud dari demokrasi lokal, di mana masyarakat mampu memberikan aspirasinya untuk musyawarah mufakat sesuai dengan kondisi yang ada di daerahnya. Langsung saja nanti ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu kepada narasumber kedua kita, yaitu Ibu Dia Rembulan Sari SPD, pengurus AGPPI Jawa Timur, dengan judul Materi Pancasila sebagai Kerangka Etis Parenting dalam Merespons Isu Global di Era Digital. Nah, ini sangat banyak sekali terkait dengan kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua, sebagai pendidik, Bapak Ibu ya. Sekilas saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Ibu Dia Rembulan Sari SPD, pengalaman profesional dan kegiatan organisasi, guru mitra P4TK PPKN dan IPS Malang tahun 2015 hingga 2022, instruktur nasional kurikulum 2013, penulis modul PKP untuk guru, penyusun modul peningkatan kompetensi guru PPKN, narasumber nasional peningkatan kompetensi abad 21, instruktur nasional PSP SMKPK, kemudian alumni TOT Lemhanas RI tahun 2022, pengajar praktik program guru penggerak, PP PGP Angkatan 8 BPGP Jawa Timur, Ketua MDMP PPKN SMK Kabupaten Bondowoso, pengurus AGPPI Jawa Timur, alumni TOT GCC 2024, fasilitator PGP Angkatan 11 BPGP Jawa Timur, publikasi dan karya tulis, penulis antologi cerpen dan puisi, diantaranya Aku, Kamu, dan Hujan, kemudian penulis modul pembelajaran PKP untuk guru PPKN, Etos Kerja Masyarakat Indonesia, kemudian penulis artikel dan cerpen di Kompasiana, keterampilan penyusun dan penelaah modul pendidikan, penulisan kreatif, cerpen, puisi, dan artikel, kemudian fasilitasi pelatihan guru dan program pengembangan profesi, serta komunikasi publik dan pelatihan kebangsaan. Langsung saja kepada Ibu Dia Rembulan Sari SPD, disilakan.
Terima kasih, Bu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Om Santi. Bapak Ibu yang terhormat, Ketua DHC Kabupaten Banyuwangi beserta pengurusnya, kemudian Ketua MGMP PPKN SMK Kabupaten Banyuwangi, dan yang saya banggakan selalu Ketua saya AGPPI Bapak Rian beserta seluruh pengurus, pastinya ada Pak Hamzah yang selalu menawan, dan saya merasa sangat diberi kehormatan karena bisa membersamai Ibu Ratna Lestari. Terima kasih Ibu atas tadi paparannya luar biasa, memberikan insight kepada kami tentang bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi kebutuhan rakyatnya secara politis di pemerintahan. Jadi kalau tadi keberagamannya itu ditampung oleh pemerintah, sekarang saya mengangkatnya dari sisi keluarga, Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, saya berbagi sebagai seorang ibu, seorang ibu dan seorang guru. Jadi di sini tentunya saya hanya bersifat informatif ya Bapak Ibu, karena kita sebagai orang tua dan guru di masa digital, di era digital yang luar biasa ini, kita butuh betul-betul memberikan pendampingan kepada anak-anak kita. Nah, alhamdulillah kita punya panduan yang sebenarnya sudah tersedia, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila ini kita berharap dengan Pancasila ini kita bisa mendampingi anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan moralnya, spiritualnya, dan psikologisnya. Terima kasih Bu Yanti sudah share screen. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, anak-anak kita sudah tidak asing dengan gadget. Mungkin Bapak Ibu juga teriak-teriak ya, karena anak-anak kita itu lebih dekat dengan gadgetnya daripada dengan orang tuanya. Jangan-jangan seperti itu. Tapi saya yakin yang ada di sini anak-anaknya sudah terkendali, karena Bapak Ibu di sini saya yakin guru-guru yang hebat, para pendamping orang tua yang hebat juga. Dan ini kita share untuk kita berikan informatif kepada teman-teman kita di sana atau kepada wali murid yang mungkin masih membutuhkan informasi ini ya, untuk pendampingan kepada anak-anak sebagai pendampingnya. Jadi mereka kebanyakan lahir sudah mengenal gadget ya, untuk Gen Z atau Gen Alpha. Dan mereka itu nggak dipandu bagaimana caranya memegang gadget dengan baik, memegang gawai dengan baik. Kalau megangnya mungkin bisa. Bahkan kemarin saya melihat sebuah tayangan, ada anak yang main game karena gamenya kalah atau loading gitu ya. Itu HP-nya digosok-gosok sampai mengeluarkan asap, kemudian dibanting. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita hindari ya, karena ternyata memang anak-anak itu butuh pendampingan. Teknologi itu hanyalah sebuah alat, tapi nilai manusialah yang menuntun kemana ia mengarah. Ini yang kita jadikan pedoman. Kebetulan saya favorit sekali dengan Ibu kita Kartini ini ya, ibu yang membuat kita menjadi bisa berkarir dan berkarya, tapi tetap harus menjadi pemandu keluarga sebagai seorang ibu. Nah, tantangannya di masa era digital ini adalah hoax, radikalisme, budaya instan, krisis iklim, dan gejalanya bisa kita lihat Bapak Ibu. Anak-anak itu bisa sampai 8-10 jam per hari untuk menggunakan gadgetnya. Bahkan waktu sekolahnya pun kalah dengan ketika malam hari mereka bermain gadget. Kita lihat hening, memang di kamar-kamar mereka hening. Tapi ketika kita buka, ternyata mereka merespon media sosialnya, scroll TikTok dan sebagainya, atau bermain gadget dengan Free Fire ya, bahkan bapak-bapak mungkin masih suka, bahkan ibu-ibu guru juga masih ada yang suka Mobile Legends dan sebagainya. Tapi di situ ternyata ada resiko Bapak Ibu.
risikonya anak-anak kita itu juga mengalami tekanan mental. Jadi dopaminnya sudah tinggi. Jadi mereka lebih asik dengan dunia gadget daripada dengan orang tua dan keluarga, bahkan dengan teman-teman di sekolahnya. Jadi teman-teman di sekolah hanya untuk pendamping ketika mereka main gadget. Bahkan mereka susah fokus ketika kita mengajar. Kita berhenti sejenak saja minta izin ke mereka untuk ke toilet misalkan, mereka sudah tidak fokus lagi ke pelajaran, tapi mereka sudah lanjut ke gadgetnya Bapak Ibu. Nah, dari sinilah mereka punya batas minim antara dunia nyata dan dunia maya ya Bapak Ibu. Seolah-olah mereka itu lebih nyaman di dunia mayanya daripada dunia nyata. Nah, ini otomatis akan menjadi krisis moral yang akan berlebihan dan kita tidak akan siap menghadapi Indonesia emas nanti di 2045 ya. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mengatasi tersebut dan apa saja sih yang membuat anak-anak kita nanti menjadi krisis mental gitu ya. Dilanjut Bu Yanti sedikit. Oke, jadi urgensi internalisasi Pancasila dalam pengasuhan digital itu apa saja sih? Dan dampak disorientasi digital pada perilaku anak itu apa saja? Kemudian strategi parenting itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu ada yang namanya selain tadi anak-anak bisa melakukan perilaku menyimpang ya Bapak Ibu karena tayangan-tayangan di Netflix gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ngeklik Netflix, itu iklan-iklan di Netflix itu sudah muncul nanti ada film-film yang mengarah pada LGBT dan sebagainya. Kemudian seolah-olah itu tayangan yang tidak perlu difilter lagi ketika anak-anak kita mengakses Netflix. Kalau untuk Free Fire, Mobile Legends itu kadang-kadang juga membuat anak-anak kita itu psikopat, seolah-olah memukul orang tua, teman, itu adalah hal yang dianggap wajar karena mereka setiap hari bermain seperti itu. Ya, bagaimana cara kita untuk memfilter tersebut gitu ya Bapak Ibu. Dan juga ada yang paling parah, mereka akan mengalami fenomena popcorn brain syndrome. Ini yang seringkali kita temui. Jadi mereka itu kesulitan dengan topik atau tugas yang membutuhkan fokus. Karena kalau kita scroll TikTok, Instagram itu kan ada tayangan pendek-pendek ya Bapak Ibu ya. Itu yang membuat anak-anak kita itu jadi nggak fokus. Jadi mereka hanya suka yang pendek-pendek. Kalau disuruh baca buku, disuruh melihat tayangan yang agak panjang, mereka cenderung bosan. Kalau kita tayangkan materi lewat video misalkan tayangan sejarah atau materi-materi terkait problem solving dan sebagainya, mereka itu akan merasa jenuh karena mereka terbiasa dengan durasi-durasi pendek. Nah, bagaimana kemudian kita menguasai teknologi itu untuk membuat mereka lebih melek ke etika, Pancasila dan moral. Jadi mereka tidak fokus pada hanya hiburan yang akan meningkatkan efek dopaminnya saja gitu ya. Jadi mereka akan kehilangan kreativitas kalau mereka hanya berkutat pada video-video pendek yang sebenarnya tidak bermanfaat. Seperti tayangan-tayangan yang kemudian mungkin hanya tentang kuliner saja atau tentang kita tahu kayak Velocity yang kemarin sempat booming ya Bapak Ibu ya. Hal itu akhirnya membuat anak-anak kadang-kadang tiba-tiba di tempat umum mereka bergerak-gerak tidak terarah dan tidak punya rasa malu bahwa mereka sedang ditonton oleh orang lain. Mereka nyaman-nyaman saja ketika ada di kondisi seperti itu. Nah, yang saya tanyakan apakah Bapak Ibu juga merasakan yang sama dengan saya atau itu muncul keresahan atau justru Bapak Ibu juga merasa itu biasa saja gitu. Ini yang perlu kita diskusikan seperti tadi Bu Ratna, lebih baik kita diskusi lebih panjang karena saya yakin Bapak Ibu juga mengalami fenomena-fenomena yang sama ya. Karena dari proses penyerapan anak-anak
dengan gawai atau gadgetnya itu mereka akan terbiasa dengan dopamin instan atau flash dopamin Bapak Ibu, kesenangan sesaat yang itu berulang-ulang, dan itu bisa membuat candu, sama dengan efek-efek narkotika ya, efek-efek narkoba. Dan otak baru bisa memproses informasi ketika disampaikan dengan cepat dan singkat. Jadi kalau Bapak Ibu mengajarkannya itu dalam durasi yang panjang atau ceramah panjang, justru anak-anak kita itu sudah nggak fokus, sudah pingin tidur, sudah pingin kabur saja rasanya. Nah, jadi ini yang perlu nanti goals-nya Bapak Ibu, kita kalau mengajar harus seperti apa ini di kelas biar anak-anak tetap menyerap apa yang kita berikan. Jadi jangan-jangan kita sendiri juga sama sudah keracunan seperti itu ya. Jadi tidak mau lama-lama untuk mendengarkan ceramah atau pemaparan. Justru kita pinginnya sebentar saja, kemudian nanti kita diskusi gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian otak itu mengejar social reinforcement dan engagement. Jadi pingin diakui gitu ya. Pingin diakui, pingin divalidasi gitu. Jadi semua orang yang sudah mengunggah story-nya, sudah mengunggah postingannya, itu cenderung ingin divalidasi oleh orang lain, ingin diakui popularitasnya, ingin diakui bahwa dia akan sukses kalau viewersnya banyak, kalau likersnya banyak, tanpa melihat manfaat kadang-kadang. Jadi apa yang diunggah, apa yang dilihat, apa yang diikuti itu tidak melihat dari bagaimana manfaat dari konten tersebut, tapi hanya merebut viewers sampai pada konten-konten yang akhirnya di luar batas-batas norma sosial yang sering kita lihat. Dan kecenderungan viewers banyak itu justru memang di konten-konten tersebut. Bahkan ada konten yang sengaja dibuat seolah-olah itu ya membuat orang itu menjadi sirik, menjadi apa itu kritis gitu ya, mengkritik dengan menghujat. Justru mereka lebih senang di posisi tersebut karena likersnya dan followersnya justru tambah banyak. Ini fenomena yang unik ya Bapak Ibu. Justru mereka ingin dihujat dulu untuk memancing followers dan viewers. Nah, ini kan sudah penyimpangan sosial gitu ya yang kita rasakan. Jadi persona online atau identitas diri itu sebenarnya tidak sama, tapi harusnya ini yang kita tanamkan ke anak-anak, bagaimana mereka membentuk profil dirinya, bukan hanya sebagai persona online gitu ya. Jadi bagaimana membentuk identitas diri ini sebagai ketahanan sosial, juga ketahanan individu sebagai masyarakat Indonesia yang harus punya ideologi yang kuat sehingga kita tidak mudah terbeli nih ideologi kita, tidak mudah dipolarisasi, tidak mudah dipolitisasi, bahkan tidak mudah diradikalisasi Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bu Yanti. Mbak Yanti. Oke, jadi ada 5 pilar praktis Bapak Ibu tentang parenting ya. Mungkin kita bisa mendampingi anak-anak kita di rumah, terutama anak-anak di bawah usia 13 tahun. Harapannya memang belum boleh untuk memegang gawai sendiri. Jadi kadang-kadang ibu-ibu muda itu karena beliau sudah asik dengan toko online-nya, mungkin lebih senang dengan kegiatan sosial medianya dan sebagainya, sehingga mereka tidak ingin terganggu, anaknya pun diberikan gawai, padahal usianya masih di bawah 13 tahun gitu ya. Bahayanya apa ya yang seperti kita tadi lihat di tayangan tersebut ya. Jadi ada penelitian-penelitian yang memang anak-anak akhirnya menyerap hoax itu lebih tinggi ketika mereka melihat media sosial. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah memilah platform bersama. Jadi pilih aplikasi edukatif, misalkan YouTube Kids seperti itu, Google Kids Bapak Ibu. Nanti apa itu hanya berhenti di anak usia 13 tahun? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Bahkan LGBT itu biasanya tumbuhnya mulai dari SMP yang merebak. Nah,
Dan itu bisa nanti meningkat kalau kita biarkan, wah anak-anak saya sudah besar Bu, nggak perlu pendampingan, kayaknya sudah 17 tahun ke atas, nggak perlu pendampingan, tiba-tiba kita kehilangan mereka misalkan. Tiba-tiba di usia 20 tahun ternyata mereka berperilaku menyimpang. Siapa yang salah? Apakah anak, apakah guru, apakah orang tua? Nanti kita diskusi ya Bapak Ibu, siapa sebenarnya yang posisi yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan psikologi anak-anak kita. Siapa yang nanti paling merugi dari kondisi psikologi anak-anak kita ketika mereka berperilaku menyimpang. Bisa jadi psikopat, bisa LGBT, dan bisa hal-hal lain yang membuat mereka kehilangan fokus untuk belajar, untuk bekerja bahkan, karena mereka sudah terlampau asik dengan dunia gamenya. Kemudian ada kesepakatan digital Bapak Ibu. Jadi ada zona bebas gawai atau kontrak keluarga. Nah, kita biasakan nih Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu punya kontrak dengan keluarga, kapan mereka boleh memegang gawai, kapan boleh tidak. Yang pertama ya harus ada kesepakatan itu komunikasi dengan anak-anak kita. Kapan mereka berkumpul dengan keluarga untuk diskusi, untuk komunikasi, menceritakan keseharian mereka dari pulang sekolah itu seperti apa, di sekolah kondisinya bagaimana. Jangan sampai kita lose meskipun anak-anak kita sudah SMA atau SMK misalkan ya. Kemudian kita lupa menanyakan apa kesulitan mereka ketika berkomunikasi dengan guru atau berkomunikasi dengan siswa. Atau mereka hanya curhat-curhat lewat HP-nya kepada teman-temannya, atau mereka justru curhat di media sosial yang kita tidak mengakses. Bahkan kadang orang tuanya tidak berteman dengan anaknya, atau anaknya tidak berteman dengan orang tuanya. Akhirnya kita tidak mengenali anak-anak kita seperti apa. Justru kadang-kadang sakit mereka justru ada di media sosial Bapak Ibu. Jadi cerita-cerita mereka itu ada di media sosial, di story-story mereka. Karena kebetulan pengalaman saya dalam mendampingi siswa itu selalu saya buat postingan di Instagram atau postingan di WA untuk pembelajaran, jadi membuat mereka harus setting publik dan saya bisa membaca story-story mereka, dan ternyata benar di situ kita melihat gejala-gejala atau fenomena-fenomena bahwa anak-anak kita mengalami disorientasi sosial bahkan gitu. Nah, ini butuh kita untuk refleksi diri Bapak Ibu. Kemudian kita membuat dialog reflektif tentang konten-konten yang mereka lihat misalnya, atau mereka melihat film apa gitu ya. Kita internalisasikan tuh nilai-nilai Pancasila. Apa penting gitu ya, kadang-kadang kita merasa nggak penting tuh ngajari Pancasila, mereka udah belajar Pancasila di sekolahnya, kita nggak perlu kayaknya di rumah. Justru Pancasila itu tumbuhnya memang dari keluarga Bapak Ibu. Sejak kita lahir kita udah diajarkan nilai-nilai tentang religius, tentang bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita memberikan hak yang sesuai, bukan hak yang sama persis ya antara kakak dan adik, dan otomatis pendampingan pun berbeda antara kakak dan adik. Kemudian ada ruang nilai di rumah, praktikkan sila-sila yang ada di Pancasila. Memang di sini mungkin ada sila ketiga dan kelima itu keadilan sosial ya, tapi sebenarnya sila pertama sampai sila kelima itu tidak akan bisa dipisah-pisahkan Bapak Ibu. Kemudian kolaborasi komunitas, kepelatihan, dan laporkan konten-konten negatif yang kita tangkap dari HP anak kita atau dari gawai kita. Itu bisa menjadi kita punya kontribusi terhadap ketahanan negara kita untuk menjaga anak-anak kita agar generasi yang akan datang yang akan memimpin kita ini selamat Bapak Ibu. Jadi negara kita lebih utuh gitu, lebih selamat, karena negara kita di 20 tahun ke depan otomatis yang lahir dari pendidikan kita hari ini kan. Kalau pendidikan kita hari ini kita yang penting ngajar pulang sesuai materi, sesuai konten yang ada di buku, tanpa harus beberapa aspek-aspek sosial lain, permasalahan-permasalahan sosial yang sedang berkembang, tentunya kita akan gagal mendidik generasi-generasi hebat. Sekuat apapun, sehebat apapun skill mereka, kalau secara psikologis dan psikomotoriknya itu sudah rusak,
karena kecanduan gawai, otomatis Bapak Ibu mereka tidak akan menjadi apa-apa. Bahkan untuk menjadi pemimpin ya nggak bisa. Sama seperti kasus yang kemarin kita ketahui, seorang oknum polisi bahkan sudah menjabat di posisi tertentu, ternyata beliau melakukan perilaku menyimpang gitu ya, bahkan pada anak-anak di bawah umur. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita mitigasi ya. Lagi-lagi mitigasi keluarga itu adalah pilar utama di sebuah negara. Jadi bahkan dalam agama saja siapa yang mudah untuk menghancurkan sebuah keluarga, rusak saja ibunya, kan begitu, tidak perlu banyak-banyak. Oke, lanjut Bu Yanti. Oke, Bapak Ibu, ini sedikit tata nilai panduan yang bisa kita ingat ya, kita refleksikan, kita sudah melakukan belum gitu ya. Dan ini juga refleksi itu pribadi saya, jadi ketika berbagi berarti kita juga merefleksi apa yang harus kita lakukan dan berharap kita semua melakukan bersama untuk tujuan bersama, yaitu menjadi teladan, bukan hanya pengawas. Jadi orang tua itu harapannya bisa jadi teladan, bukan hanya mengawasi. Bagaimana kita akan meminta anak kita, bersepakat dengan anak kita untuk meletakkan gawainya atau gadgetnya, tidak bermain HP pada jam-jam tertentu, tapi ternyata kita justru memegang HP di jam tersebut gitu ya. Kemudian gunakan gawai kita dengan bijak di depan anak. Kalau bisa, gawai itu memang bisa diakses oleh keluarga Bapak Ibu. Itu mengajarkan anak-anak keterbukaan. Kalau kita sudah menyimpan hal-hal yang memang tidak dianggap tidak pantas untuk dilihat anak kita, otomatis kita akan mengunci HP kita. Dan anak-anak kita juga pasti akan mengunci HP mereka. Dan kita tidak bisa mengakses itu. Ini refleksi diri ya Bapak Ibu. Kemudian tunjukkan etika dalam berdigital, tidak menyebar hoaks, menghargai privasi dan bersifat online. Nah, Bapak Ibu, dari sini ini kita bisa screen time ya. Misalnya kita mengajarkan tentang sila pertama. Iya, Bapak, bisa dilanjutkan dulu. Jadi kalau kita mengacu pada sila pertama, mungkin pada waktu selepas maghrib kita ngaji bareng bersama anak-anak gitu ya, kemudian kita mengkaji bersama bagaimana nilai-nilai religius dengan anak-anak kita. Ada screen time misalkan 30 menit, itu akan menjadi memberdayakan untuk anak-anak kita. Jadi kadang-kadang anak-anak kita suruh menghafal Al-Quran, sedangkan kita nggak baca gitu ya. Ini kan jadi munafik akhirnya. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini insya Allah tidak, apalagi Pak Guru, Pak Pengawas ya, Pak Pengawas, Pak Rian itu Masya Allah luar biasa menjadi anaknya, saya sangat terinspirasi. Dan bagaimana membangun komunikasi yang reflektif, bukan menggurui. Jadi anak-anak kita itu lebih suka diajak ngobrol, komunikasinya itu ringan, tidak dilarang, tidak diperintah, tapi ya kesepakatan. Mas atau Dek, nanti kalau baca ini gimana? Adik kira-kira bisa nggak ngerjain PR-nya dengan baik kalau kita terlalu banyak main HP misalkan. Jadi jangan seperti ini, jangan main HP aja, nanti kamu nggak selesai loh, misalkan begitu Bapak Ibu. Jadi kita mulai, kemudian ajak anak berdiskusi dengan konten viral game atau isu terkini, isu-isu yang merebak, misalkan kalau sudah remaja tentang isu-isu politik misalkan ya, kan kadang-kadang anak-anak itu dapat isu-isu politik itu juga dari konten media sosial. Kalau tidak kita dampingi, mereka akan punya bias tentang definisi politik itu sendiri. Jadi itu akan berbahaya di 20 tahun yang akan datang. Mereka akan punya ideologi-ideologi sesuai dengan apa yang mereka lihat hari ini gitu ya Bapak Ibu. Kemudian hubungkan nilai-nilai Pancasila dengan gotong royong, kemanusiaan, toleransi, mulai dari sila ketiga sampai ke-5 ya Bapak Ibu yang kita bisa internalisasikan kepada anak-anak. Lanjut Bu Yanti. Kemudian ciptakan ruang aman di rumah
tadi seperti yang saya sampaikan, kita ada waktu rutin untuk ngobrol, kemudian jangan remehkan curhatan anak di dunia digital, jangan sampai anak kita ternyata terbuli, jangan sampai mereka melakukan bullying. Selanjutnya, tegaskan nilai dengan konsistensi. Nilai tidak cukup diajarkan, memang harus dihidupkan. Jadi buat aturan yang tadi screen time, konten yang boleh diakses. Jadi ada aturan. Kalau kemarin Roblox mungkin masih aman, tapi sekarang ternyata sudah tidak aman karena ada konten-konten LGBT yang bisa saya akses terlihat di Roblox. Nah, ini butuhnya pendampingan Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita di usia 13 tahun kemudian di bawah 13 tahun membawa HP-nya dan kemudian bisa mengakses itu dengan mudah, apa yang akan terjadi gitu ya. Kita aja kadang-kadang malu nontonnya. Kalau bapak-bapak mungkin beda ya. Kalau ibu-ibu saya yakin kalau lihat sesuatu meskipun itu dalam bentuk kartun atau animasi itu udah kayak rasanya duh gimana ini kalau anak-anak saya lihat seperti ini gitu. Jadi mungkin ini proses refleksi kita. Lanjut Bu Yanti. Selanjutnya libatkan anak dalam keputusan bersama. Kalau mungkin anak-anak kita diusahakan mereka tetap ada di ruang keluarga ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kalau sudah SMP, SMA mereka sok punya kesibukan sendiri yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Tapi sebenarnya bisa Bapak Ibu kalau itu dibiasakan dari mulai anak-anak itu di usia TK itu kita konsisten membiasakan. Bahkan kita minta pokoknya dalam 1 minggu kita berkumpul di sini harus berapa menit gitu ya. Itu bisa Bapak Ibu. Dan mereka diberikan kesempatan untuk hari ini kita mau makan apa, hari ini kita mau kemana, hari ini kita mau nonton apa bersama. Gitu. Mungkin itu yang perlu kita lakukan bersama Bapak Ibu. Kadang saya mendengar curhatan dari teman-teman, waduh anak saya SMP kelas 3 sudah nggak mau Bu diajak ke sini, nggak mau diajak, mereka punya dunia sendiri, mereka udah sibuk. Sebenarnya semuanya anak-anak punya kesibukan semua ya Bapak Ibu ya. Tapi memang kita tidak pernah tahu kondisi keluarga masing-masing. Tapi setidaknya kita punya komitmen bersama, kita punya keputusan bersama. Biarlah anak yang punya kesepakatan dengan kita. Kapan mereka bisa bergabung dengan kita di ruang keluarga atau bergabung dengan kita jalan-jalan bersama dengan keluarga gitu ya. Kemudian latih anak mengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai dan dampaknya. Jadi jangan dilarang tanpa, kalau orang dulu jangan duduk di depan itu, jangan duduk di tengah-tengah pintu, kailo gitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang kan nggak bisa dibilang, kenapa nggak boleh duduk di depan pintu lah? Kalau orang masuk gimana kalau kamu duduknya di tengah-tengah pintu? Jadi harus ada dibarengi dengan jawaban-jawaban atau latar belakang yang logis gitu. Kemudian koneksikan aktivitas nyata dengan nilai sosial. Jadi libatkan anak dalam kegiatan sosial, misalkan membersihkan rumah, karena ternyata menurut penelitian anak-anak yang membersihkan tempat tidurnya di pagi hari itu cenderung lebih sukses daripada anak-anak yang tidak kita berikan seperti aturan gitu ya, seperti rules gitu ya, kesepakatan. Ayo pagi kita membersihkan tempat tidur kita sendiri gitu ya, lebih ke kesepakatan keluarga gitu. Kemudian kaitkan semua sila keadilan, persatuan dan kemanusiaan, bahwa kita punya tanggung jawab masing-masing kan. Adil kan kalau adik belajar membersihkan kamarnya sendiri, kakak membersihkan kamarnya sendiri, kemudian orang tua melakukan pekerjaan untuk mereka, menyiapkan makanan, menyiapkan yang lainnya begitu. Jadi ajak untuk melihat dampak sosial atau aktivitas yang memang membuat mereka lebih bertanggung jawab gitu. Lanjut Bu Yanti. Dan kita harus membangun kolaborasi Bapak Ibu, lagi-lagi kolaborasi sekolah, komunitas parenting itu tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebagai seorang guru dan seorang orang tua, kita tidak boleh berhenti belajar, tetap ikut forum-forum orang tua ya. Kalau di saya itu ada rangkul keluarga, biasanya itu memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga, bahkan keluarga yang broken atau keluarga-keluarga yang mengalami kecenderungan permasalahan dengan anak-anaknya, itu ada di rangkul. Mungkin Bapak Ibu bisa akses platform rangkul di Instagram, bisa ikut gabung juga kalau ingin
betul-betul belajar tentang parenting Bapak Ibu. Jadi di situ ada literasi parenting yang bisa menguatkan kita sebagai orang tua. Kemudian kita bisa melaporkan konten sebagai kontribusi kita sebagai guru ataupun orang tua kepada KPAI atau Mafindo. Mafindo itu sebenarnya organisasi seperti ini ya, organisasi masyarakat tentang anti hoax gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa searching dah, langsung melihat itu Mafindo itu seperti apa kerjanya. Sudah berdiri sejak tahun 2015. Bapak Ibu, teknologi boleh cepat berubah, tapi nilai-nilai tetap perlu dijaga. Dengan pendampingan yang hangat, terbuka, dan berbasis Pancasila, orang tua bisa menjadi penjaga karakter dan sahabat digital bagi anak-anaknya. Jadikan Pancasila sebagai pemandu kita untuk menyiapkan generasi hebat Indonesia. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih Bu Yanti atas semua kesempatannya bisa berbagi kali ini dengan seluruh teman-teman se-Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa dapat feedback-nya. Nanti bisa dialog interaktif berserta Bu Ratna, dan harapannya saya juga bisa menjawab kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi dan bertanya jawab, dan saya yakin semua orang di sini juga bisa berkontribusi untuk menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua, karena kita sifatnya sharing ya Bapak Ibu, dan saya hanya sebagai pemantik aja di pemateri kali ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Saya Iri di sini. Salam hebat untuk generasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Diah Rembulansari atas materi yang dibagikan. Wah, ini merupakan efek dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital. Ini termasuk ancaman, tantangan, dan gangguan ini ya terhadap bagaimana nanti perilaku anak-anak kita gitu ya. Kalau terjadi disorientasi, nanti apakah bisa kita ini NKRI ini untuk menuju Indonesia emas gitu. Sedangkan nanti kaitannya kalau ada disorientasi pasti akan mengganggu ketahanan nasional. Ada beberapa kiat tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Diah, yaitu bisa pilih platform yang edukatif, buat kesepakatan digital, kemudian ada dialog yang reflektif. Nah, kegiatan reflektif ini sangat diperlukan Bapak Ibu ya. Kemudian ada ruang nilai di rumah, kemudian ada mari menerapkan nilai Pancasila itu mulai dari rumah, ada kolaborasi antara komunitas ya. Kemudian nah, kunci utama sebenarnya tentang karakter dari anak-anak kita, anak-anak bangsa ini itu sama seperti yang tadi disampaikan Bu Diah. Jadi kuncinya yaitu yang paling utama dan pertama adalah pada pendidikan keluarga. Gitu ya Bu Diah ya. Jadi di dalam keluarga sebagai orang tua harus bisa jadi teladan, bisa membangun komunikasi yang reflektif, ada ruang aman, kemudian menerapkan harus secara tegas nilai-nilai yang konsisten gitu ya. Nah, tugas orang tua. Efeknya anak banyak ini Bu Yanti. Jadi iya, sama kita yang punya anak-anak banyak ini ya. Jadi muridnya tinggi banget sampai akhirnya belajar parenting betul-betul. Iya Bapak Ibu. Nah ini Bu Diah ini meskipun mungil cantik dan energik ini, anaknya 6 loh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau di dalam dunia pendidikan, pembentukan karakter terhadap anak-anak yang sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan mengantarkan anak-anak kita kepada generasi emas, ini kalau dulu ada istilah tripusat pendidikan, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, sepertinya dengan kondisi yang sekarang itu sudah mulai meluas ya, Bu Diah, tidak hanya keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, tapi kita butuh kolaborasi yang lebih luas lagi, yaitu dengan pemerintahan dan juga media sosial. Nah, ini media sosial ini juga perlu untuk saling berkolaborasi untuk pendidikan karakter anak-anak kita. Baiklah Bapak Ibu, kita buka langsung saja sesi diskusi ya. Monggo Bapak Ibu disilahkan bisa raise hand yang akan menyampaikan pertanyaan ataupun
pendapat ataupun saran usul dari Bapak Ibu untuk kita semua. Silahkan Bapak Ibu, atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat. Disilahkan Bapak Erwin. Monggo Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Ditujukan ke siapa? Pak Erwin, monggo, suaranya belum terdengar, Pak. Tes. Masuk, Bu? Ya, masuk, Bapak. Silakan, Bapak. Kan, Bu, nama saya Erwin Novantara. Saya dari SMK Proyekan. Dari paparan dua pemateri itu luar biasa, karena kita tahu pada hari ini adalah tonggak sejarah kita, lahirnya Pancasila, dasar negara kita, menjadi falsafah hidup dan yang menjadi pilar bagi bangsa Indonesia. Cuma memang yang kita lihat saat ini bahwa banyak sekali hal-hal di dalam pengaruh globalisasi itu, banyak hal yang mungkin berpengaruh terhadap generasi muda, khususnya para pemuda. Bahwa tidak bisa kita lepaskan ya, bahwa itu membantu perkembangan kemajuan generasi muda untuk mencetak Indonesia Emas. Tetapi yang harus kita jangan lupakan bahwa pembentukan karakter, pembentukan akhlak moral itu juga dipahami bersama, bahwa sebenarnya jika imannya orang, akhlaknya seseorang, moralnya seseorang, insya Allah apapun pengaruh yang dari teknologi itu akan bisa terfilter atau cuma itu dukungan semua pihak, terutama penting karena yang berkumpul dan bertemu mengajak kasih adalah lingkungan keluarga. Tapi kita di sekolah membutuhkan dukungan dari semua. Jadi ketika ada sebuah permasalahan dalam sebuah sekolah, kita selalu dilihat itu PPK. Oh, tapi ketika ada permasalahan jadi sebenarnya kompak bahwa sebenarnya guru normatif, adaptif maupun produktif, khusus saya di SMK, semua itu bisa karakter siswa dengan baik, kita semua bekerja sama dengan baik. Cuma yang harus kita lihat, Bu, bahwa faktor lingkungan juga menjadi sebuah pengaruh masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Kalau di desa itu memang identik dengan budaya ngaji ada saat ini. Tapi kalau dengan organisasi, rasa dengan cara seperti itu mungkin dilakukan. Mindsetnya bahwa nilai agama itu tidak menjadi tujuan bagaimana anak itu memiliki karakter dan moral yang baik. Sebenarnya itu pertama karakter dan moral gitu. Sehingga ketika tadi saya kaitkan dengan Bu Ratna tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat, bagaimana kita melihat seorang pejabat negara itu yang sudah diangkat tumpah Al-Quran tapi kemudian melakukan korupsi, ini menjadi yang harusnya bisa menjadi panutan. Ternyata di dalam prakteknya masih, lalu kesalahannya di mana gitu. Dan sudah dijelaskan bahwa kita tertanam di Pancasila itu di dalam diri kita, tidak semua terangkum. Yang menjadi permasalahan adalah aplikasinya, prakteknya sudah dilakukan atau belum. Memang itu ya, yang kita butuhkan adalah sebenarnya kesadaran dari masyarakatnya diri, dari diri pribadi masing-masing. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan praktek yang baik. Mohon izin Pak Erwin. Pak Erwin posisi di mana nggih? Saya udah masa, Bu.
Saya temannya Bu Dia, Bu. Ya, ini apa? Bapak di luar ruangan atau soalnya suara Bapak terputus-putus. Sinyal mungkin. Nggih, Bapak pada saat berbicara mungkin mohon izin untuk bisa tetap di posisi, mempertahankan posisi, Pak, tidak bergerak. Biar bisa terdengar jelas. Biar tidak putus-putus, nggih. Ya. Monggo Pak Erwin. Jadi pertanyaannya begini, keterbukaan publik itu memang sangat penting tadi yang dikatakan Bu Ratna. Tetapi dalam hal ini, saya ingin tahu bagaimana jika tidak bisa teratasi dengan baik, itu. Karena kalau sudah dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, kadang ada pepatah mengatakan hukum itu tajam, tumpul ke atas, tajam ke bawah, Bu. Jadi bagi para pemilik tidak yang mungkin lebih berat dengan tindakan yang dilakukan. Sementara ketika masyarakat yang lama ketika diberi itu sesuai dengan paradigma. Tapi kenapa dalam prakteknya nggak sesuai gitu. Kemudian masyarakat mendapat itu kita berlubang menunggu dari siapa, menunggu kepada pemerintah sudah tahu, juga tahu ini sudah rusak, tapi kenapa kok membiarkan gitu? Katanya untuk masyarakat, katanya untuk kebaikan bersama, tapi nyatanya dalam prakteknya nggak dilakukan masih itu. Sebenarnya kan tujuannya adalah untuk kebaikan bersama gitu. Dan kemudian berbagai aplikasi dengan berbagai metode-metode dan sebagainya, cuma kita harus lihat situasi dan kondisi gitu. Karena masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan itu tidak sama. Tidak sama karena ada faktor-faktor yang menentukan di sana. Misalkan kalau di desa anak pada usia yang belum sepenuhnya untuk menikah dinikahkan, Bu. Gitu. Karena juga pengaruh dari teknologi. Kadang kalau di kota, ayo disuruh ngaji, nggak kira ngaji, Bu. Paling seneng jalan-jalan. Tapi kalau di desa, karena saya ingin tahu dulu bagaimana ketika platform itu yang tadi disampaikan Bu Dia, khususnya kepada masyarakat pedesaan khususnya, yang mungkin tidak terlalu paham dengan teknologi itu. Terima kasih Bu Ratna dan Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Erwin. Ada beberapa pertanyaan tadi ibu-ibu narasumber, tetapi sama seperti yang kita dengarkan ya, mungkin agak terganggu gitu. Yang intinya yang saya tangkap, bagaimana keterbukaan politik itu memang penting gitu. Tapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu apakah sudah diterapkan atau belum? Sedangkan kalau dilihat di fenomena, menurut Pak Erwin itu hukum itu tumpul di atas dan tajam di bawah seperti itu. Kemudian untuk Bu Dia tentang beberapa penerapan strategi ya, yang tadi sudah disampaikan. Tapi menurut Pak Erwin ini dalam masyarakat desa dan masyarakat kota itu berbeda. Apakah platform-platform tertentu sama strateginya nanti yang diterapkan? Ya, gitu ya Pak Erwin ya. Oke, langsung saja disilahkan Bu Ratna dulu atau Bu Dia dulu, monggo. Bu Ratna dulu lebih. Ya, monggo Bu Ratna. Ya, kalau saya melihat apa yang disampaikan Pak Erwin itu masukan ya Bu ya, untuk pelaku yudikatif dari pihak keadilan, kejaksaan dan dari kehakiman ya Bu ya. Saya nggak bisa jawab itu gitu. Saya kok konteksnya tidak pada posisi terkait dengan pelaksanaan hukuman ya Bu ya. Jadi itu harusnya pertanyaan kepada mungkin ada teman-teman yang bergerak di pengadilan atau di di kehakiman ini terkait dengan yudikatif ini Bu. Bukan di eksekutifnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna. Bapak Ibu, selanjutnya monggo Bu Dia.
Baik, terima kasih. Sepertinya lain waktu harus mengundang pakar ini karena teman-teman kita ini critical thinking-nya luar biasa, Bu Yanti. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Erwin bahwa ada gap ya, ada kesenjangan antara masyarakat desa atau masyarakat kota gitu ya. Tapi untuk masalah pemegang gawai, saya yakin itu menurut penelitian masyarakat Indonesia itu sudah hampir keseluruhannya, kecuali masyarakat terdalam ya yang tidak terakses internet, itu tidak mengakses teknologi. Tapi kalau masyarakat desa, saya melihatnya kalau masih ada akses internet, justru anak-anaknya justru lebih bebas tuh pegang gawe, Pak Erwin. Nanti kita bisa membuat observasi bersama gitu, kayaknya jadi penelitian yang asik ini buat guru-guru PPKN Bondowoso yang punya gap ya, ada di kota, margin di kota dan di desa. Kita buat penelitian bersama. Tapi yang saya tangkap dari Pak Erwin, bagaimana sih untuk implementasinya, bagaimana sih cara untuk pendampingannya, tidak selalu lebih mudah masyarakat desa, tidak selalu. Justru kadang-kadang lebih sulit masyarakat desa karena mereka itu termasuk orang-orang yang urban. Orang-orang urban itu adalah orang-orang yang berpindah. Kalau berpindahnya itu dari masyarakat desa ke kota itu kan ininya ya, mungkin fisiknya. Tapi kalau ini urban sosial gitu, urban sosial. Jadi urban sosial itu mereka yang tidak siap dengan kehidupan hiruk pikuk yang ada di media sosial, tapi mereka sudah dipaksa untuk melihat tayangan-tayangan tersebut. Justru mereka tidak bisa memilah, oh ini antara dunia nyata dan dunia maya, sehingga mereka menganggap itu sah-sah saja. Padahal kadang-kadang mungkin yang dilakukan Fuji gitu ya, dengan yang dilakukan anak-anak kita di rumah itu kan berbeda. Fuji tidak melakukan hal-hal misalkan velocity di tempat umum gitu ya. Nah, tapi kalau anak-anak di desa dimanapun mereka bisa melakukan, bahkan ketika bertandang, ketika waktu hari raya pun mereka akhirnya joget-joget tuh di rumahnya orang gitu lah. Ini kan jadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan bagi kita. Tapi intinya begini Pak Erwin, kita intinya adalah panduannya Pancasila. Pancasila itu dipakai dimanapun, di pelosok Nusantara pun gitu ya, itu tetap sama. Orang ngaji itu nggak harus di kota, nggak harus di desa, nggak harus di Mekah, dimanapun ya kita butuh ngaji. Tidak mungkin kemudian orang Surabaya kemudian membiarkan, oh anak saya nggak perlu ngaji. Bahkan anak-anak kalau saya sedang ada di Malang ini ya, di kota Malang ini cuma satu kota Malang, kemudian di SD Min Kota Malang itu justru mereka luar biasa, itu pendampingan keagamaannya lebih serem daripada yang ada di desa gitu ya. Jadi kita tidak bisa memarginalkan itu dan kita tidak bisa mengeneralisasikan bahwa kalau ke kota itu lebih nggak religius, orang desa lebih religius. Hanya kita jalan-jalan yuk gitu ya, jalan-jalan biar kita lebih bisa melek bahwa untuk religius ini tidak terbatas dari desa atau kota. Saya yakin Pak Erwin juga tahu. Cuman mungkin lebih gimana kalau anak desa itu kayaknya ada ngaji langgar-langgar lebih dekat gitu ya. Tapi kalau anak kota gimana? Ngajinya di sekolah, di sekolah di SD integral yang sampai ada mahatnya, ada boardingnya begitu Pak Erwin. Jadi kalau untuk masalah-masalah yang lain tentang bagaimana pendampingan gawe, justru semuanya, semua orang tua punya peran yang sama. Tidak di kota, tidak di desa, tidak bayi atau usia yang saya sampaikan tadi, tidak usia di bawah 13 tahun ataupun di usia mungkin sebelum mereka kerja ya. Kalau mereka sudah bekerja, otomatis misalkan sudah lulus kuliah atau masa menjelang kuliah, mereka sudah lebih dewasa, sudah tahu bagaimana mereka harus memposisikan dirinya dengan kebutuhannya gitu. Jadi untuk perbedaan itu memang mungkin kalau ingin lebih dalam bagaimana kita bisa menyikapinya, kita akan belajar di platform-platform digital, bisa lewat mendatangkan pakar untuk ini ya, parenting atau pakar psikologi di sekitar kita, bisa dari puskesmas ataupun yang ada di sekitar itu bisa kita undang menjadi narasumber di sekolah kita untuk
memberikan pendampingan, karena sekolah juga punya kewajiban sebenarnya untuk menjalin komunikasi ini agar program-program yang ada di sekolah itu juga terrealisasikan atau bisa dibiasakan di rumah. Kalau kita di sekolah sudah menyampaikan hal-hal ini, tapi kalau di rumah kemudian tidak dilanjutkan, itu akan menjadi kesalahan. Ini kan orang tua sebagai media, sekolah sebagai media dan fasilitator untuk mengembangkan peserta didik ini biar selamat sejahtera sampai mereka punya ini ya, bisa mandiri, bisa menjadi seorang warga negara yang utuh. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin memuaskan Pak Erwin, nanti berharapannya Pak Erwin bisa dipuaskan oleh Pak Pakar gitu. Terima kasih Bu Yanti dan Pak Erwin, keren pertanyaannya. Baik, Bu Dia, masih adakah pertanyaan atau mungkin sesuatu yang akan disampaikan Bapak Ibu? Sepertinya sudah mulai mau adzan asar ini ya. Ya, baik Bapak Ibu, nanti Bu Dia tidak ingin memuaskan Pak Erwin, ini nanti ada pertemuan tersendiri ini sepertinya untuk MGMP di Bondowoso nih ya. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita bahas di hari ini, ada beberapa hal, sepakat saya dengan para narasumber, di dalam keluarga, pendidikan anak, pembentukan karakter, kunci utama adalah ada pada pendidikan keluarga. Bagaimana keluarga itu merupakan tempat sosialisasi pertama dan utama penanaman nilai-nilai sosial. Itu adalah tanggung jawab dari orang tua, Bapak Ibu. Itu yang utama. Kemudian, Bapak Ibu, teladan bagaimanapun adalah harus bisa kita terapkan. Di mana posisi kita, apakah kita sebagai guru, orang tua, maupun kita sebagai pejabat negara. Bapak Ibu, mari dari kegiatan ini kita bersama-sama untuk mampu mengambil refleksi dari apa yang sudah kita bahas hari ini untuk tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila pada posisi kita sebagai apa, orang tua, guru, ASN, maupun eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk mampu menerapkan, mengokohkan nilai-nilai Pancasila ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Bapak Ibu. Sehingga nilai-nilai Pancasila ini akan menjadikan, mengantarkan NKRI menjadi Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu, mengutip sambutan dari Kepala BPIP Republik Indonesia pada Harlah Pancasila 1 Juni 2025, peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita semua. Jika ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam denyut nadi pembangunan. Marilah kita terus bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai kehidupan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Burung kenari di atas dahan, warnanya merah, sungguh menawan. Mari kita jaga persatuan, jangan terpecah oleh perbedaan. Bapak Ibu, nah Bapak Ibu, nanti presensi kehadiran, linknya akan saya bagikan di grup, nggih? Di grup WA. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya tutup nanti, sebelum kita buyar, kita nanti foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan inisiatif Bapak Ibu sekalian. Semoga semua kegiatan dan niat baik kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Mohon izin saya sebagai pembawa acara menutup acara hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam. Assalamualaikum. Bapak Ibu bisa menghidupkan kameranya semua.
kita bisa berfoto bersama dulu sebagai kenangan ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan yang lain. Monggo Bapak Ibu yang belum menghidupkan kamera. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa ngobrol-ngobrol dulu barangkali. Alhamdulillah saya bisa tepat waktu mengikuti karena jamnya pas jam 1:10 baru selesai kelas saya. Iya, semangat Bu Dia. Terima kasih banyak. Bisa bermanfaat, berkah untuk semuanya. Kita berbagi pengalaman di sini, nggih. Saya menunggu. Terima kasih. Pak Terima Rian kasih jadi dokter Pak ini. Rian. Pak Rian harus Terima berbagi. kasih Bu Ratna. Sama-sama. Terima kasih Pak Hamzah. Mohon izin undur diri dulu Bu ya. Monggo. Mbak Yanti, saya mohon izin persiapan pulang ke Bondowoso. Makasih sama-sama. Bapak Ibu semuanya, makasih banyak partisipasinya. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang mendukung kegiatan ini. Mohon izin Bapak Ibu, ruangan saya tutup ya. Sampai berjumpa lagi, sehat walafiat semuanya. Ya Bu. Inge Bu.